Anda kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa. Timnas U17 Indonesia menunjukkan kualitas terbaik untuk menaklukkan Yaman dengan skor 4-1 pada game kedua grup C Piala Asia U17 2025 pada Senin malam. Dua kemenangan di babak penyisihan menerbangkan Garuda Muda ke fase perempat final sekaligus menjadi duta keempat Asia di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Anakku yang kunci. Kemenangan tim U17 Indonesia di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City pada Senin malam memastikan Garuda Muda bisa tampil di Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar. Kalah melawan Yaman pada game kedua grup C Piala Asia U17 2025, Indonesia tampil memukau. 3 poin dihasilkan Indonesia melalui sumbangan gol dari dua penyerang sayap, yaitu Zahabi Goli di menit ke-15 dan Fadli Alberto di menit ke-25 setelah menerima assist dari Goli. Yaman sempat membuka harapan melalui titik penalti. Namun Indonesia juga mendapatkan penalti setelah gelandang Indonesia Evandra Florastas mencetak gol keduanya melalui eksekusi sempurna dari titik putih. Evandra, pemain asal Bayangkara Presisi ini kemudian mengunci kemenangan Indonesia 2 menit berselang. Ia menyempurnakan strategi serangan balik cepat Garuda Muda. Pelatih Indonesia U17 Nova Arianto berterima kasih atas kerja keras para pemain. Bagi Nova, apa yang diraih Garuda Muda adalah kado yang terbaik untuk PSSI. Meski sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya, Indonesia tinggal menghadapi Afghanistan yang merupakan tim terlemah di grup C saat ini. Pada laga Senin malam, Afghanistan harus menelan pil pahit kekalahan telak atas Korea Selatan dengan skor 0-6. Bersama bek timnas senior Rizky Ridho menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda Muda tampil di Piala Asia U17 2025 dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025. Di sela-sela menjalani ibadah umroh bersama keluarganya di Arab Saudi, Ridho menyempatkan hadir ke Stadion Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah yang menjadi lokasi pertandingan antara timnas U17 menghadapi Yaman dalam laga kedua fase grup Piala Asia 2025. Melalui story akun Instagramnya, Rizky Ridho memperlihatkan momen-momen kemenangan timnas Indonesia U17. Gol penalti Evandra Florasta dan ketika wasit meniup peluit terakhir pertandingan turut diunggahnya. Ridho juga memamerkan kebersamaan dengan pemain dan ofisial timnas Indonesia. Timnas U17 memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan Piala Dunia U17 2025 setelah meraih 2 kemenangan pada fase grup, yaitu atas Korea Selatan 0-1 dan Yaman 4-1. Bersama timnas Indonesia U17 menggendong ASEAN di Piala Asia U17 2025, tim Garuda Muda tampil perkasa jika dibandingkan dua wakil Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Selain memperebutkan gelar juara Asia, ajang Piala Asia U17 kali ini juga menjadi kualifikasi bagi peserta Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada November 2025 mendatang. Indonesia dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan berhak mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0 di pertandingan pertama dan membantai Yaman 4-1 di pertandingan kedua.
Wakil ASEAN lainnya, Vietnam, membuat kejutan dengan sukses menahan imbang raksasa Asia sekaligus juara bertahan turnamen, Jepang, dengan skor 1-1. Sebelumnya di pertandingan pertama, Vietnam juga bermain imbang 1-1 saat menghadapi Australia. Berkat hasil ini persaingan di grup B pun semakin ketat. Dengan 4 tim semuanya masih berpeluang lolos ke fase knockout. Duel matchday 3 pun dipastikan bakal berjalan seru. Sementara itu Thailand terpaksa harus gigit jari. Thailand kembali harus menelan kekalahan di laga kedua grup A. Usai dibantai Uzbekistan 1-4 di laga pertama, Thailand harus mengakui keunggulan tuan rumah Arab Saudi 1-3 di partai kedua. Akibat kekalahan ini, Thailand pun terpuruk di posisi juru kunci grup A dan dipastikan tersingkir dari turnamen bersama China. Thailand juga dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai hasil penampilan Timnas Indonesia U17 yang berlaga di ajang Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, sudah bergabung bersama kami analis sepak bola Binder Singh. Selamat sore, Bung Binder. Selamat sore, Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Bung Binder, Timnas Indonesia berhasil cetak sejarah pertama kalinya lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi usai mengunci kemenangan 4-1 atas Yaman. Nah, bagaimana Bung Binder melihat performa Timnas Indonesia U17 sejauh ini di ajang Piala Asia U17 2025 dengan 2 kali bertanding dan 2 kali meraih kemenangan? Kalau kita berbicara tentang performa, artinya kita harus menganalisis secara tim, ya. Kalau kita melihat permainan dari Timnas Indonesia U17, mulai dari pertandingan pertama melawan Korea Selatan dan pertandingan kedua semalam melawan Yaman, yang kita bisa melihat secara jelas, yang benar-benar kelihatan, itu adalah kepercayaan diri dari para pemain. Karena ini adalah turnamen pertama bagi para pemain muda kita, ya kan? Mereka masih berada di level grassroots, masih usianya 16 atau ya mungkin ada 1-2 yang usianya 17 tahun. Tapi di turnamen besar pertama mereka, ini kan sudah masuk ke level Asia ya, ini turnamen yang besar. Saya sampai pertandingan semalam itu saya tidak melihat ada pemain dari Timnas Indonesia U17 yang mungkin demam panggung atau mungkin juga nervous. Ya, sehingga melawan Korea oke lah, memang ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan dalam menghalau bola atau juga passing dari ruang pertahanan yang bisa memberikan peluang bagi para pemain Korea untuk mencetak gol. Dan lawan Yaman juga semalam ada kesalahan yang sehingga pemain Yaman mendapatkan penalti. Tapi dalam 2 pertandingan awal ini saya tidak melihat ada pemain dari timnas kita yang merasa khawatir atau takut di atas lapangan. Jadi saya melihat ini adalah sebuah fenomena yang baru ya, karena biasanya kalau kita melihat timnas Indonesia kita di level U17 atau U20, biasanya kan yang dikhawatirkan adalah mental ya. Tapi saya melihat dalam 2 match awal ini sih, ya sejauh ini mental sih terjaga, karena lawan Korea di masa injury time dapat penalti meskipun di save, tapi dari rebound si Evandra masih bisa mencetak gol. Jadi saya melihat yang kelihatan benar-benar berbeda selain tentunya teknik permainan, ada rencana permainan yang baik dari Coach Novarento, tapi mental dari para pemain cukup baik di turnamen kali ini. Dari para pemain muda kita yang generasi baru ya. Ya, jadi ketangguhan mentalnya luar biasa, patut kita apresiasi begitu ya Bung Binder. Nah, memimpin grup C dengan raihan 6 poin, Timnas Indonesia U17 dipastikan melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 yang juga berarti otomatis meraih 1 tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar mendatang. Nah, apakah ini menandakan bahwa jika level Timnas U17 kita itu sudah naik level lah gitu, bukan lagi di ranah ASEAN lagi maupun juga Asia, bahkan sudah masuk ke level dunia? Iya jelas ya Vera, karena kan bukan saja Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia, tapi kan lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Kan generasi sebelumnya dari Timnas Indonesia U17 kan gagal ya lolos ke Piala Asia.
Dan sebelumnya timnas Indonesia U17 bermain di Piala Dunia tahun 2023 itu kan karena menjadi tuan rumah. Jadi jelas seperti yang Anda katakan tadi, bahwa ya timnas kita di level U17 ini sudah naik kelas. Ini levelnya sudah level tinggi sekarang. Karena bukan saja sudah bisa bermain di level Asia, meraih 2 kali kemenangan, walaupun ini masih awal ya. Jadi kita juga sebagai supporter jangan sombong, jangan juga merasa timnas kita ini adalah yang terbaik dari timnas lainnya. Cuma sudah kelihatan ada progres yang sangat signifikan. Bisa menang 2 kali, lolos ke Piala Dunia. Tinggal sekarang bagaimana momentum ini perlu dijaga. Karena ini adalah pemain-pemain muda yang sebetulnya yang diharapkan bisa berkembang menjadi generasi baru untuk bermain bagi timnas Indonesia U20 dan nantinya senior. Artinya selain juga dilihat dari segi prestasi, artinya dari segi progres, juga harus dilihat secara perkembangan per pemain. Karena kita butuh pemain-pemain muda ini untuk bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik lagi. Agar nanti suatu saat mereka bisa juga naik ke level yang lebih senior. Jadi saya pikir kalau secara tim sudah baik, tinggal secara pemain per pemain ini harus tetap berkembang sesuai seperti ekspektasi kita dan tentunya ekspektasi dari federasi, karena tentu federasi dengan segala persiapan yang mereka lakukan yang sangat luar biasa, dengan ada juga training camp di luar negeri, ya kan, sampai sebelum Piala Asia U17 ini ada pertandingan uji coba, artinya kan federasi juga menyiapkan segala hal dengan baik ya, persiapannya sangat baik. Tentu federasi juga dalam hal ini berekspektasi bahwa pemain-pemain yang sekarang berada di timnas Indonesia U17 ini kelak suatu hari akan bisa naik atau promosi ke U20 dan nantinya ke senior. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Momentum ini perlu dijaga agar para pemain bisa berkembang secara baik. Ya. Nah, menurut Bung Binder, apa kemudian kunci kesuksesan timnas Indonesia U17 tidak hanya dalam 2 pertandingan awal di Piala Asia U17 2025 ini, selain faktor ketangguhan mentalnya begitu ya yang tadi sudah disebutkan, faktor individu pemain ataupun juga kecerdikan pelatih yang menerapkan strategi berbeda pada setiap pertandingan itu juga bagaimana? Ya, jelas sekali Vera. Baru saja Anda katakan bahwa pelatih yang menerapkan strategi yang berbeda, karena melawan Korea Selatan timnas kita bermain betul-betul defensif, tapi defense-nya itu kan dari tengah ya, tidak masuk ke dalam kotak penalti dan mengandalkan counter attack. Sebetulnya masih bisa merancang counter attack meskipun hanya 1 peluang dari counter attack melawan Korea yang Mirza itu gagal ya, padahal sudah one on one dengan kiper Korea. Tapi lawan Yaman sebetulnya juga tidak total menyerang. Timnas U17 tidak serta-merta langsung keluar menyerang, enggak juga, tapi bermain mengandalkan ritme permainan, artinya possession itu, penguasaan bola itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi jika Vera nonton pertandingan semalam secara full dan mungkin juga menonton ulang, kalau saya kan menonton ulang, itu kita bisa melihat para pemain timnas kita itu tidak terburu-buru memberikan umpan ke ruang pertahanan Yaman. Jadi mereka kontrol penguasaan bola, jangan sampai penguasaan bola yang dipunya oleh para pemain itu sia-sia. Jadi kelihatan banget ada yang namanya mengatur tempo. Jadi strateginya memang ofensif tapi tidak full ofensif. Namun bola itu diberikan ke depan atau ada progressive passing pada saat ada rekannya yang sudah mencari ruang. Sehingga beberapa kali serangan yang dirancang oleh para pemain kita itu bisa menciptakan sebuah peluang. Ya belum tentu juga itu peluang emas, tapi masih bisa menciptakan peluang. Artinya secara serangan kita lebih efektif dan meskipun tidak banyak menciptakan peluang, tapi timnas kita bisa menang secara telak. Berarti organisasi permainan dari para pemain ini berjalan dengan rapi, mengandalkan yang namanya itu rencana permainan dari sang pelatih Nova Arianto. Jadi diminta bermain defensif, para pemain kita menjalankannya dengan baik. Diminta bermain sedikit terbuka juga mereka menjalankannya dengan baik. Artinya para pemain kita yang sekarang berada di level U17 juga sudah memahami tentang tactical game plan. Nah ini sangat penting juga bagi mereka, karena para pemain muda itu kan biasa semangatnya berlipat ganda. Mereka akan bermain dengan energi tinggi, itu bagus. Tapi selain juga mereka perlu bermain dengan energi tinggi, mereka juga perlu bermain mengandalkan kecerdasan. Saya melihat di 2 pertandingan awal ini, ya berimbang sih kecerdasan dari para pemain kita, mengandalkan fisiknya kuat, stamina-nya prima, bisa mencetak gol juga pada saat pertandingan akan berakhir. Ya sejauh ini sih berjalan sesuai dengan rencana ya. Nah ini yang saya katakan tadi,
Yang saya harapkan ya walaupun sudah lolos ke Piala Dunia tapi momentum ini perlu dijaga. Artinya pertandingan lawan Afghanistan juga harus dimainkan oleh para pemain secara serius. Jangan hanya karena sudah lolos ke Piala Dunia kemudian tidak bermain serius lawan Afghanistan. Dan setelah lolos dari fase grup, serius juga karena perjalanan masih jauh. Di Piala Asia U17 ini memang targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Iya, di hadapan masih ada babak perempat final dan nanti berlaga di Piala Dunia. Semoga tadi modal-modal yang disampaikan oleh Bung Binder itu bisa jadi modal yang baik, hasil yang baik pada pertandingan yang akan datang. Terima kasih Bung Binder sudah berbincang bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.